Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam forum Udi World kali ini bersama Bang Taufik Bahauddin yang menguasai aspek-aspek di bidang ekonomi makro maupun geopolitik, dan juga sebagai pengamat yang handal dalam pergerakan di masyarakat bahkan sampai akhir ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan terkini mengenai pergerakan masyarakat terkini yang dapat dikemukakan berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, baiklah, kepada Bang TB, bagaimana pergerakan masyarakat termasuk adanya demo dan unjuk rasa sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan 25 Agustus, bahkan sampai tanggal 1 September yang lalu. Apakah ini ada indikasi dalang yang berhubungan dengan rezim yang lalu atau bagaimana menurut Bang TB? Baik, terima kasih. Saya hanya mau sampaikan masukan data peristiwa apa segala macam, silakan nanti dikaji sendiri. Yang pertama adalah kenapa saat Jokowi 10 tahun merusak tidak serame ini demo di jalanan, dan kenapa justru Pak Prabowo yang mau berbenah malah jadi ramai benar? Satu, ya, tolong dijawab. Yang kedua, kalau Pak Prabowo dilengsarkan, yang jadi presiden siapa? Gibran. Itu kan jadi simpang lihatnya, potretnya begitu. Nah, saya ingin sampaikan, apa yang sampaikan saya bisa pertanggungjawabkan insya Allah. Mengenai Prabowo, saya kenal beliau dari berapa tahun yang lalu, nggak berubah. Jokowi, saya kenal beliau. Cuman ada meleset. Kenapa? Saya cuma tahu Jokowi dengan kelemahannya bla bla. Bohongnya memang ada, tetapi realitanya lebih dahsyat dari yang saya lihat, dari yang saya tahu. Kalau bohong dia memang bohong. Dari dulu juga makanya saya mundur pelan-pelan. Saya dulu dekat banget, ya. Saya nenteng dia karena saya terpikat dengan tampilan yang sederhana, meja tangan pendek, putih, orangnya, interpersonalnya bagus. Saya bilang, wah ini orang baik banget, lugu, bla bla segala macam. Walaupun saya tahu betul hatinya kecil, ya, hatinya kecil, tapi akalnya banyak. Nyatanya dia lebih dahsyat dari yang saya kira. Dahsyat apanya? Kebohongannya sama liciknya luar biasa. Udahlah, silakan aja. Nah, Prabowo saya lihat dari dia begitulah dia. Ngomong apa adanya gini, dan sudah pasti Prabowo tidak korupsi. Betul sih. Tidak korupsi, tidak jual negara, tidak merusak bangsa, dan dia melindungi segala macam. Itu saya tahu persis, saya kenal dia. Nah, sikom sekarang adalah, kembali saya ulangi, saat Prabowo mulai megang kendali formal resmi sebagai presiden, kok gelombang demo luar biasa. Ini kan simpel. Kenapa? PSI bermain, PKI gaya baru lebih keras bermain, sudah berani tampil. Saya berani mengatakan PSI ya PKI gaya baru dalam wujud tampil sebagai PSI. LSM apa? PWI LS. Itu LSM PKI baru. Dari mana? Sasarannya satu, kalau terbuka dia langsung membuat kegiatan apapun namanya untuk memecah belah umat Islam. Atau dia pakai apa ya? Dibungkus rapi-rapi, tidak mengantem langsung, tapi mulai dengan bikin rusak Republik ini, bikin kacau segala macam. Demo 28 sampai tanggal 30 tanggal 1 itu saya dulu demo 6665, saya lawan PKI. Ini kok yang merusak ini, itu jelas dimasukin orangnya. Nah, masih sekarang, mohon maaf, Anda kuliah cuma 4 tahun sebagai aktivis, apa yang dia bisa lakukan selama 4 tahun, dan paling di tahun kedua Anda bisa jadi aktivis. Itu sibuk kuliah. Beda zaman saya. Saya kuliah 5 tahun, selesai 5 tahun. Tapi lulus sarjana saya ditambah 3 atau hampir 4 tahun. Karena jadi jam terbangnya lebih beda, bukan merendahkan, enggak. Nah, ini yang mohon dipahami sehingga mereka bisa bermain Yusuf kemana-mana. Nah, kami waktu itu selalu berinteraksi kuat dengan pimpinan UI, rektor,
dengan senior yang lain, kita kerjasama dengan segala macam. Itu nggak kejadian sekarang. Sekarang apa yang dilakukan? Perguruan tinggi, saya sebut paling tidak UI, dibungkam. Ini kerjaan LBP. Tapi kalau kampus sudah berbunyi, apalagi jaket kuning turun, itu punya cerita. Marwahnya lain. LBP bungkam dengan membuat jalur birokrasi. Rektor dikendalikan dengan jaring-jaring birokrasi, dengan dikti, dirjen, apa segala macam. Tapi LBP yang ada nggak kampus yang turun bergerak? Kalau kita nggak turun dengan jaket kuning, UI tidak ada tampil ke rakyat. Kalau UI tidak tampil ke rakyat, kampus yang lain bagaimana? Jadi kami membaca itu dengan demo-demo ada bisa lihat. Wah, demo cerdas betul. Saya cuma lihat dari apa ya? WA, digeruduk keluarin pasto, itu bawa apa namanya buat ngebakar macam-macam itu kan masih organisir, bukan mahasiswa, bukan masyarakat yang benar. Jadi mereka menggunakan demo ini untuk bikin kacau supaya Prabowo terganggu habis. Nah, lewat pesan ini kami mengajak masyarakat sadar. Mereka khawatir kalau Prabowo makin kuat, mereka tergusur habis. Kenapa? Itu geng Solo kan sumber korup, duit dari mana Jokowi? Si yang ditangkap itu siapa namanya yang baru saja ditangkap? Bukan Sylvester, satu lagi. Noel baru ditangkap, kan cerita dia nyetor ke Jokowi. Masa Sylvester aja susah betul? Kejaksaan kok susah dikendalikan oleh orang-orang Jokowi? Paling tidak saya menduga kalau berani ada data yang dibongkar oleh Jokowi. Kelemahan pribadi mungkin ini saya nggak tahu. Ini Jokowi mainnya begitu. Itu gaya PKI, gaya baru. Nah, Jokowi, menurut saya Prabowo nggak bisa begitu. Karenanya Prabowo menjadi bahaya untuk geng Solo dengan baju PKI lewat PSI-nya ini untuk ngacak-ngacak ke publik. Ini PKI gaya baru teman-teman. Tahu persis ya. Masyarakat harus betul-betul disadari ya bahwa PKI sudah masuk ke segala lini selama 10 tahun terakhir dengan menguasai berbagai posisi-posisi penting, termasuk dalam hal kerusuhan untuk menggoyang pemerintahan Pak Prabowo ya. Iya, persis, saya tahu persis. Artinya apa? PKI gaya baru itu mulai bergerak 98 dengan menjatuhkan Pak Harto. Nah, mulai dia bergerak musuh kemana-mana, disebut PKI gaya baru karena tidak tampil seperti PKI zaman dulu, dia nggak akan tampil. Ya. Kami bilang, saya PKI atau gaya baru, nggak akan. Dia pakai nama lain, pakai tangan orang lain, nyusup sana, nyusup terselubung. Ya. Terselubung. Ya. Nah, itu yang dilakukan banyak masyarakat yang belum menyadari. Saya mengingatkan, tolong sadari, PKI tidak pernah berhenti. Ya. Saya lihat di medsos, aduh saya prihatin. Kalau ada yang bilang seperti Orde Baru, itu kalau dia bukan PKI, saya kira dia disusuki. Oh, contoh jelek Orde Baru. Ya. Kenapa? Orde Baru yang hancurin PKI. Itu berbagai narasi yang memang untuk mempengaruhi ya masyarakat. Ya, oke. Jadi itulah masa soal jelek. Kayak zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru ekonomi lebih baik, kerja gampang, nggak ada perusahaan. Contoh jelek Orde Baru. Ya. Dia nggak ngomong Orde Lama. Karena Bung Karno, dia menampung PKI dan Nasabah. Itu. Mau nyalain siapa lagi? Ya udah Orde Baru. Jadi ya nyusupnya cara begitu. Itulah penyusupan lewat pemikiran yang masyarakat kan sekali. Demo-demo sekarang itu dia orang ini mereka rapat tuh PSI itu dengan baju PSI-nya masak makirin orang biayai 100 orang barangkali nanti akan ngaca-ngaca. Nah, masih bilang demo itu kan nggak bisa diacak-acak oleh mereka, tapi kan jumlahnya kecil. Publik yang di luar itu digerakkan dan mereka nyusup ke sana mulai anarkis. Sasarannya apa? Yang demo itu adalah anarkis ini segala macam. Nah, saya ingatkan satu lagi. Sampai dengan saat ini, polisi masih di bawah kendali Jokowi, walaupun tidak sedasar. Baik. Kenapa? Sikit itu orang Jokowi, kalau dicopot ya apa itu? Baik, terima kasih Bang Taufik atas pengingatnya dan atas pencerahannya. Semoga masyarakat kita semakin sadar gerakan apa yang ada di balik ini semua. Terima kasih sekali lagi Bang Taufik.
Veritas Veritas Probitas Probitas Justitia. Racikan Berita 1.